Namanya Tono. Dia itu pemuda perantauan, sudah lama banget kerja di kota, Jakarta, Bandung, pokoknya macet, polusi, sepi tapi ramai, hingga lupa rasanya udara sawah. Nah, suatu hari dia mutusin pulang kampung, entah kenapa kangen suasana desa yang sunyi, udara segar, dan yang pasti kampung halamannya terletak di antara hamparan sawah luas, dikelilingi bukit kecil dan jalan tanah yang kalau malam nyaris nggak kelihatan apa-apa, karena cuman diterangi lampu bulan atau lampu kap lampu kayu di rumah warga. Suasana tenang tapi sunyi itu, katanya, ada kesepiannya, bikin hati adem tapi sekaligus bikin merinding. Pas turun dari angkot desa, Tono lihat lagi sawah. Warna hijau panjang terhampar, gemerisik tergoyang angin senja. Dia ingat zaman kecil dulu, main petak umpet sama teman-teman. Tapi ada satu tempat yang selalu bikin dia bolak-balik, kadang takut, kadang penasaran. Saung kosong di tengah sawah milik almarhum Pak Raji. Ortu dan orang tua kampung sering ngingetin, jangan main ke saung itu, Ton. Apalagi tidur, ada penunggunya. Dia nggak suka diganggu, apalagi malam-malam. Tapi ya begitulah anak kecil, selalu telinga, kadang lari, kadang nekat. Tapi nggak ada yang benar-benar nekat. Sampai dalam satu malam, ada kejadian, anak sebelah desa namanya Wawan hilang setelah nekat main ke saung itu sendirian. Hilangnya anak itu gegerkan warga. Sampai sekarang nggak ketemu, padahal dicari sampai ke pinggir sungai di dekat sana. Sejak itu, saung tua itu ditinggalkan. Nggak ada yang berani dekat-dekat. Dinding anyaman bambu berubah gelap, atapnya sobek, rangka kayunya rapuh, kayak mau roboh. Tapi anehnya, kalau ada orang lewat, selalu ada tikar lusuh tergelar di dalam. Seolah masih ada yang tidur di situ. Tono yang tahun lalu pulang cuma sebentar, lupa sama semua cerita itu. Tapi pas sore ini, jalan dari gang menuju rumah, waktu lihat saung itu. Bentuknya sama, usang, lapuk, kayu kelihatan rapuh. Aneh, tapi yang bikin merinding, ada tikar lusuh masih tergelar rapi, kayaknya baru digelar. Bubuk atau jerami udah berantakan sedikit, tapi tikar digelar rata. Orang mana yang tega tidur di saung kayak gitu? Tono angkat alis, jongkok, garuk-garuk kepala, sambil tepokin dada. Wih, kok masih ada tikar ya? Aneh. Hati sih pengen menjauh, tapi rasa penasaran tetap menempel. Malamnya, Tono nongkrong di warung kopi depan balai desa. Biasanya sama Pak Dul, si tetua yang lebih tahu banyak soal legend lokal. Malam membayang, lampu kuning temaram. Setelah pesan kopi pahit, Tono nanya soal saung itu. Pak Dul ambil napas panjang, suaranya pelan tapi tegas. Jangan kesana malam-malam, apalagi tidur. Tempatnya dia. Dulu ada yang nekat, sampai sekarang gak kembali. Wajah Pak Dul sedikit pucat, matanya berkaca saat cerita tentang si Wawan. Dia tanya Tono, serius gak kalau mau buktiin itu cuma tempat kosong? Tono senyum lebar. Ah Pak Dul, zaman sekarang hantu? Semua bisa dijelasin logika Pak Dul, cuma manggut-manggut, nggak komentar lebih. Tono balik ke rumah lewat sawah. Malam pekat menelan jalannya. Suara jangkrik dan katak bersahutan. Semilir angin dingin terselip aroma tanah basah. Lampu listrik mati karena daun di kampung juga. Masih jam 9 malam, tapi rumahnya gelap gulita. Tono duduk di ruang tamu gelap, ambil rokok, pikir sejenak sambil hisap pelan. Gimana kalau numpang tidur di saung itu aja? Nggak lama, sekali buktiin kalau nggak ada apa-apa. Dia siapin tikar tipis, senter baru, korek api, baju gamis. Emang pengen ngerayu hantu kali ya? Kayaknya bukan, cuma penasaran aja. Dia jalan keluar, lampu HP dipakai buat jalan. Jalan tanah kampung lembek, basah sedikit dari hujan barusan. Rembulan tertutup awan. Sesekali terdengar suara ranting patah di kejauhan. Tono sempat pikir mungkin itu satwa kecil atau kucing kampung. Setelah sekitar 15 menitan, dia sampai di saung. Ngam yakin hati, udah ya, sekali aja. Dia pasang tikar, setel senter di ujung saung, nyalain rokok.
tarik napas dalam sambil nikmatin rasa hisap pertama sama udaranya yang beda, kayak campuran aroma jerami, tanah, dan lumpur. Semakin malam semakin sepi. Suara jangkrik masih setia. Angin semilir berputar di antara batang padi. Tiba-tiba, senter meredup. Tono pegang, cek baterai, bagus. Tapi cahaya makin temaram. Dia garuk leher, batuk, dan bilang, kayaknya cuma demam lampu nih. Taruh korek lagi, masuk rokok kedua. Jake. Dia coba rebahan di tikar, tangan pegang senter. Beberapa lama dia ketiduran. Tapi ketiduran seperti itu belum pernah membuatmu lebih rapuh dari segalanya. Baru beberapa menit, Tono langsung dengar suara. Pelan di latar jauh. Keretak seperti jerami digerus sendal, langkah-langkah patah ngeri. Hening. Tono duduk. Sorot senter keluar, tapi gelap hitam pekat. Nyala cuma di dalam saung. Dia tarik napas. Gak ada siapa-siapa, pikirnya sambil usap pelan keringat di kening. Tapi suaranya makin dekat. Kayak kain panjang diseret pelan-pelan. Lambat tapi pasti mendekat. Tangan Tono gemetar senter di ujungnya. Suara makin jelas. Semilir mengerik, lembab, berat, mendekat. Tono bangun. Sorot, hampir gak kelihatan apa-apa. Gak ada bayangan, gak ada wujud. Hanya kegelapan dan udara tebal. Dia mundur beberapa langkah, tapi geser. Tikar yang dia tiduri bergoyang perlahan, ditarik. Bukan oleh tapi agaknya oleh sesuatu. Tono oblivious, tiba-tiba berdiri, dadanya sesak, suara napasnya pelan, jantung berdegup keras. Dan di luar, di ujung saparan senter yang hampir mati nyalanya, ada bentuk. Sosok berdiri diam di batas kegelapan dan samping saung. Tingginya kira-kira setengah badan orang dewasa. Pakai baju lusuh penuh lumpur, celana dan bajunya jatuh dari pinggir tanah sawah. Topinya caping, bulat dan lebar, sebagian penuh lumpur. Tono gak bergerak. Sosok itu gak gerak juga. Sorot matanya kosong, tatapannya mati. Dan di bawah sinar senter lemah, senyum lebar tersembunyi di balik kegelapan caping. Gak wajar. Bukan senyum ramah. Itu senyum yang bikin gigi terasa dingin. Tono udah gak sempat pikir. Otaknya otomatis nyuruh lari. Dia lari. Terus, jejak kakinya yang berat karena jalan becek, lumpur nyiprat, napas tersengal, gelap. Dia nyampe depan rumah, jantungnya berdegup kencang sampai kupingnya berdenging. Tapi saat Fils pikir dah aman, langkahnya terhenti. Di depan pintu rumah berdiri tikar yang dia bawa dari rumah. Basah, penuh lumpur, bau tanah segar. Tono nyalakan saklar lampu, mati. Hanya lampu HP tipis menyala. Tikar basah itu, katanya tinggal di saung. Dia yakin tak mungkin bisa sampai ke rumah. Tapi di depan pintu, dia lihat sendiri. Otaknya langsung blank. Dia berdirinya di depan pintu, minum air putih yang ia bawa, masih gemetar. Ibu dia duduk di kursi dekat, mata berkaca. Tono nak, kau kenapa? Tudung tikarmu. Ibu hanya bisa terdiam. Suara sihir semesta mungkin yang bicara bahwa sesuatu udah berubah malam itu. Sesudah Tono lari dari saung, sesuatu dari sana ikut pulang. Dan bumi desa malam itu mulai berbisik lain. Besoknya demam parah. Kepala berat, tangan dingin, tapi pikirannya tetap melayang ke saung. Itu malah mengubah kampung diam. Sekeliling suaranya berpindah nada. Setiap malam, Tono ngigau. Orang lumpur di sawah, orang lumpur. Dia, ibunya terbangun tiap tengah malam. Lihat Tono berdiri di jendela kamar, memandangi arah sawah dengan ekspresi kosong. Dan semua tetangga juga bilang, kalau beberapa malam belakangan sosok caping itu nongol setiap malam di saung, menatap ke arah rumah Tono. Warga berbisik, mati elek banget pakai caping itu, suaranya ngangeni. Tapi mereka takut nyamperin. Malam masih terlalu panas. Dan malam ketiga setelah kejadian itu, Tono hilang. Ibunya bilang malam itu dia bangun karena dengar suara langkah raspal di kamar, suara tikar diseret. Makin siang, suara makin dekat. Lalu, hening. Telepon keluarga Tono terus.
tapi ponselnya sudah tak aktif. Mereka cari ke hutan, sawah, sungai, hutan kayu, nggak ada. Sampai akhir bulan itu, pagi harinya Pak Dul jalan-jalan lewat sawah. Sampai di saung, dia nganga. Tikar Tono tergelar rapi di lantai saung dan di atasnya caping penuh lumpur. Rambut Pak Dul berdiri, dia balik langsung keluar. Tidak ada Tono. Orang-orangan caping di sawah, katanya. Berdiri tak jauh dari sana, menatap rumah kosong Tono. Desa itu sampai hari ini jadi sunyi. Tanah sawah, cuaca malam, bahkan angin cerita di setiap bibir orang tua. Udara jadi berat kalau soal saung. Ada yang bilang tak pernah mau nyeker lewat jalan itu lagi. Ada yang lupa bawa lampu. Ada yang takut bangun tengah malam. Kampung Tono masih hidup, tapi katanya dengan suara pelan. Kalau kau lewat tengah malam sendirian di tempat itu dan kau dengar suara tikar diseret, jangan lihat ke belakang, karena kau bisa lihat orang lumpur pakai caping tersenyum menunggu. Setelah menghilangnya Tono malam itu, desa kembali tenang. Tapi bukan tenang yang biasa. Ini tenang yang salah. Tenang yang bikin merinding. Orang-orang gak berani keluar rumah setelah maghrib. Anak-anak dilarang main petak umpet. Sawah jadi sepi. Saung tua yang jadi saksi bisu kejadian malam Tono menghilang, kini jadi lebih kelam, berubah seperti pusat ketakutan. Bahkan burung gagak pun mulai sering terlihat di atapnya. Padahal burung itu jarang ada di kampung ini. Ibunya Tono setiap hari masih duduk di depan rumah memandangi arah sawah. Matanya kosong. Kadang sambil bawa tikar tua Tono yang terakhir kali dibawa ke saung. Tikar itu sekarang ada bercak merah kecoklatan di ujungnya. Katanya cuma lumpur, tapi warga yang tahu baunya bilang itu bukan lumpur. Lalu, di malam ke-40 sejak Tono hilang, angin malam mendadak lebih dingin. Anjing desa menggonggong tanpa henti. Orang-orang mulai ngeluh mimpi buruk. Dan di suatu malam Jumat Kliwon, terdengar ketukan di pintu rumah Ibu Tono 3 kali. Pelan, tapi berat. Tok, tok, tok. Ibu Tono buka pintu. Di sana, berdiri sosok pria muda, pucat. Bajunya kotor tanah, rambutnya berantakan. Tapi mukanya, itu Tono. Matanya kosong. Dia cuma berdiri dan bilang pelan, "Bu, aku pulang." Tapi suaranya datar, tanpa emosi, seperti bukan suara Tono. Semua tetangga gempar, keluarganya lega sekaligus bingung. Tono benar-benar kembali, tapi dia berubah. Tidak seperti dulu. Dia tidak bicara banyak, sering duduk di belakang rumah sambil menatap ke arah saung. Matanya seperti menunggu sesuatu, atau mungkin menahan sesuatu. Beberapa hari setelah itu, hal-hal aneh mulai terjadi. Ayam peliharaan warga tiba-tiba hilang. Kambing mati tanpa sebab. Padi siap panen jadi layu dalam semalam. Dan satu demi satu warga yang lewat dekat saung jatuh sakit, demam tinggi, ngigau halusinasi. Ada yang menyebut nama Tono. Ada yang menggigil sambil berteriak, "Dia bangkit, dia belum tenang. Tanah merah belum cukup. Belum cukup." Warga desa mulai curiga. Ini bukan Tono yang dulu. Pak Dul, tetua desa, akhirnya datang ke rumah Ibu Tono. Ia bawa kitab tua berisi doa-doa dan catatan lama soal kutukan desa. Ia bilang, kalau seseorang menginjak tanah merah pada malam yang dilarang dan tidur di tempat yang dijaga, maka rohnya tidak akan pulang sendiri. Ada yang ikut, dan kadang bukan dia yang kembali. Tono duduk diam waktu Pak Dul datang. Tapi saat dibacakan ayat-ayat tertentu, dia berdiri perlahan, lalu menatap Pak Dul dalam-dalam. Dan di matanya ada air mata. Tapi bukan sedih. Itu semacam amarah. Malam itu, Pak Dul mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat Tono duduk di tengah sawah, di atas tikar tua. Di sekelilingnya tanah merah basah. Di baliknya, pocong hitam berdiri diam. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi tubuhnya basah lumpur. Dan dari pocong itu
Terdengar bisikan, "Dia milikku, dia belum selesai, tanahnya belum kenyang." Besok paginya, Pak Dul ditemukan meninggal di beranda rumah. Mulutnya menganga, matanya terbuka. Di tangannya masih menggenggam kitab tua, dan di lantainya ada lumpur merah mengering, seperti bekas telapak kaki. Sejak itu, kampung semakin mencekam, dan Tono menghilang lagi. Tapi bukan hilang keluar desa, ia menghilang dari rumah. Lalu sering terlihat di saung tua, duduk diam, tengah malam, kadang berdiri lama menghadap ke arah desa. Kadang seperti berbicara dengan sesuatu yang tidak terlihat. Warga sudah tak berani mendekat. Beberapa coba membakar saung, tapi anehnya, saat pagi, saung itu utuh kembali, seolah tidak pernah disentuh, bahkan lebih rapih dari sebelumnya. Kampung kini seperti hidup dalam dua dunia, dunia nyata dan dunia yang dijaga oleh saung tua itu. Dan satu pesan terakhir yang beredar dari mulut ke mulut warga, kalau kalian lewat sawah saat malam dan lihat ada tikar tua tergelar, jangan pernah mendekat, karena mungkin yang tidur di sana bukan lagi manusia. Dan malam terus berjalan sampai ada satu hari, seseorang dari luar desa, anak muda, vlogger horor, datang ingin mengungkap misteri saung tua itu. Mereka datang bawa kamera, senter, dan rasa percaya diri. Tapi sampai pagi, mereka tak pernah kembali. Yang ditemukan hanyalah kamera mereka. Rekaman terakhirnya hanya menunjukkan satu hal, sebuah tikar tua tergelar di saung, dan di belakang kamera, seseorang berbisik pelan. Dia belum selesai, belum kenyang. Setelah hilangnya para vlogger itu, desa Karangsari kembali sepi. Tapi kali ini, bukan hanya karena takut. Desa seperti mati, sepi total. Seolah kehidupan benar-benar enggan tinggal di sana. Sawah yang dulu subur, sekarang menghitam. Tanahnya retak, tidak ada padi tumbuh. Air sumur berubah bau amis. Binatang-binatang kecil menghilang. Dan saung tua itu tidak lagi terlihat reyot, tapi berdiri kokoh, seperti direnovasi oleh tangan-tangan tak terlihat. Beberapa warga mulai pindah keluar desa. Yang bertahan hanya mereka yang tidak punya pilihan, termasuk Darto, adik Tono, yang sejak kakaknya menghilang kedua kalinya jadi pendiam. Tapi malam-malam tertentu, dia sering tertawa sendiri. Kadang mengucap kata-kata aneh dalam tidur. Ibunya cuma bisa berzikir, tapi wajahnya makin hari makin pucat. Hingga suatu malam, langit di atas desa menghitam. Bukan seperti malam biasa, tapi benar-benar pekat, seolah bulan enggan muncul. Dari arah saung, terlihat asap tipis mengepul. Bukan asap kebakaran, tapi semacam kabut berwarna merah gelap. Warga yang tinggal di sisi timur desa mendengar suara seperti tanah digali. Pelan, dalam, ritmis, gerek, gerek, seperti cakar sesuatu mengorek bumi. Dan keesokan paginya, tanah merah itu benar-benar terbuka. Di dekat saung, muncul lubang menganga. Dalam, gelap, tidak ada dasar terlihat. Di pinggirnya, ada jejak kaki, besar, dalam, tidak manusia. Dan bau dari lubang itu seperti bangkai bercampur belerang dan darah. Pak RT akhirnya mengumpulkan sisa warga dan memutuskan menutup lubang itu. Tapi anehnya, saat para lelaki membawa cangkul dan karung pasir, tanah di sekitar lubang menolak untuk ditimbun. Setiap kali mereka menutupnya, esok pagi lubang itu kembali terbuka. Bahkan lebih lebar dari sebelumnya. Beberapa orang mencoba memanggil orang pintar dari luar kota. Namanya Ki Samiran, ahli spiritual dari Jawa Tengah. Ia datang dengan wajah tenang. Tapi saat tiba di depan saung, dia berhenti. Diameter lalu berbisik, "Ini bukan sekadar kutukan, ini pintu. Dan pintu ini sudah dibuka oleh tumbal yang tak rela." Ki Samiran melakukan ritual di malam Jumat, membakar dupa, membaca doa-doa tua. Tapi saat memasuki sesi terakhir, angin besar menerpa.
api padam. Dan dari lubang tanah itu terdengar teriakan. "Ah!" Teriakan Tono. Tapi bukan hanya satu suara. Itu seperti ribuan suara menyatu, menjerit dalam kesakitan. Kisamiran jatuh pingsan. Saat sadar, ia hanya berpesan, "Kalian harus pergi. Tanah ini sudah dipinjam. Saung itu bukan tempat berteduh, itu makam. Dan yang tertanam sudah bangun." Malam demi malam berlalu. Tapi suara-suara dari lubang makin sering terdengar. Ada tangisan, ada bisikan. Kadang suara perempuan tua memanggil, "Kembalikan anakku, kembalikan Tono, atau semua akan diambil." Dan saat malam, puncak bulan purnama, pintu itu benar-benar terbuka. Bukan lagi lubang tanah, tapi celah. Seperti goa kecil, penuh akar merah, lembab, dan bau kematian. Darto, adik Tono, tiba-tiba menghilang. Terakhir terlihat berjalan menuju saung, membawa tikar tua milik kakaknya. Warga yang coba mencari hanya menemukan rekaman suara dari handphone milik Darto yang jatuh. Isinya cuma suara nafas berat, dan lalu satu kalimat, "Dia bukan Tono, dia adalah penjaga tanah ini." Setelah malam itu, desa tidak pernah sama lagi. Rumah-rumah kosong, tak ada suara ayam, tak ada suara manusia. Hanya angin yang berhembus dari arah saung membawa bau tanah basah dan darah. Beberapa petugas dari luar datang meneliti lokasi, tapi semuanya hanya melaporkan satu hal. Desa ini seperti tidak pernah ada. Sawah tidak ada. Saung hanya gundukan tanah merah. Tapi bagi orang-orang yang percaya, saung itu masih ada. Tikar tua itu masih tergelar. Dan kalau kalian lewat jalur tengah Gunung Merapi menuju utara, kadang terlihat dari kejauhan sosok pocong hitam berdiri di atas tanah merah, mengawasi siapa yang berani mendekat.